Kemudian ketika bicara masalah Muharram, kita diingatkan satu peristiwa, yaitu namanya peristiwa apa? Satu Muharram itu kan satu waktu yang merupakan tonggak perhitungan tahun baru dalam Islam. Itu latar belakang di belakangnya apa tuh? Yang melatar belakangnya dihitung sebagai tahun Hijriah. Peristiwanya apa? Peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Nah, satu Muharram tahun baru Islam itu kita pun diingatkan satu peristiwa penting tadi itu, peristiwa hijrah. Jadi tadi pertama pergantian waktu, pergantian masa, pergantian umur, kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa ingat iman kita, sempurnakan iman kita, kuatkan iman kita, agar apa? Agar selamat kita dunia dan akhirat. Pelajaran yang kedua terkait dengan Muharram, peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kalau secara pengertian, secara definisi, secara makna, secara arti, hijrah itu apa, Bu? Hijrah itu apa? Perpindahan. Pindah. Apalagi? Perjalanan, perpindahan, perubahan. Apalagi kira-kira hijrah itu? Ini kita ngajinya nyantai aja. Gak usah tegang-tegang. Relax aja sambil ngobrol. Hijrah, apa sih maknanya hijrah tuh? Perpindahan, perubahan, pergerakan, perjalanan. Apalagi kira-kira? Hijrah tuh. Perbaikan. Kira-kira seperti itulah makna hijrah. Jadi pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu ingin hijrah, ingin pindah, ingin berubah dari yang tadinya belum baik menjadi lebih baik, yang belum beriman sungguh-sungguh menjadi beriman sungguh-sungguh, yang belum taat beribadah menjadi taat beribadah gitu. Yang tadinya akhlaknya masih belum sempurna, disempurnakan akhlaknya dengan hijrah. Jadi hijrah itu perpindahan dari yang belum baik menjadi baik, yang belum rajin ibadah menjadi rajin ibadah, yang tadinya kurang berakhlak menjadi lebih berakhlak. Itulah hijrah. Dan hijrah merupakan fase terpenting dalam hidup manusia. Hijrah merupakan fase terpenting, momentum terpenting bagi manusia. Karena sejak saat itulah ketika dia hijrah, segala amal-amalnya disempurnakan oleh Allah, segala amal-amalnya diterima oleh Allah, segala amal-amalnya ditinggikan oleh Allah setelah dia hijrah. Jadi hijrahnya manusia itu momentum waktu yang begitu penting dan sangat penting buat manusia. Karena apa? Disitulah Allah lebih dekat kepada kita. Karena apa? Karena hijrah itu sejatinya yang tadinya jauh dari Allah, kita hijrah mendekatkan diri kepada Allah. Yang tadinya kurang ibadah menjadi taat beribadah, kurang berakhlak jadi berakhlak dia. Artinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka pasti Allah pun mendekati kita. Dalam hadis kan disebutkan, kalau kita berjalan mendekati Allah, Allah berlari mendekati kita. Kalau kita lari mendekati Allah, Allah lebih cepat lagi menghampiri kita. Begitulah janji Allah. Nah, kalau kita hijrah mendekati Allah, pasti Allah akan mendekati kita. Maka hijrah itu artinya perubahan, merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, kira-kira kalau kita merefleksi peristiwa dulu Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, pindahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu karena apa kira-kira? Apakah karena dakwah Rasulullah ditentang oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy pada saat itu? Yang pertama. Yang kedua, apakah karena Rasul diintimidasi, bahkan ingin ditangkap, bahkan ingin dibunuh? Karena apa kira-kira? Karena pertama atau kedua kira-kira? Dakwahnya nggak diterima atau pengen dibunuh? Pertama. Apa? Dakwahnya nggak diterima. Pertama atau kedua? Yang kedua lebih ekstrim lagi, mau ditangkap, mau dibunuh Rasulullah. Pertama atau kedua alasannya kira-kira? Pertama. Jadi kenapa Rasul pindah dari Mekah ke Madinah dengan para sahabat-sahabatnya itu? Apakah karena dua faktor ini? Pertama, karena dakwahnya ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, atau karena nyawa Rasulullah sudah terancam ingin dibunuh? Satu atau dua kira-kira? Satu atau dua? Bingung nih ya? Jangan bingung. Satu atau dua kira-kira? Dua, satu. Ada yang satu, ada yang dua.
Ternyata jawabannya bukan satu, bukan dua. Makanya suruh berpikir kan, kita berpikir. Ternyata kenapa Rasul pindah dari Mekah ke Madinah? Ada jawaban yang lebih qat'i, yang lebih kuat. Karena apa kira-kira? Panggilan Allah. Karena Allah perintahkan Muhammad untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan karena dia takut mati, bukan karena dakwahnya diterima atau ditolak. Bukan. Tapi karena ini perintah Allah. Nah, seharusnya kita pun begitu orang beriman. Ketika bicara masalah ibadah-ibadah, syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada kita, bukan karena kita punya waktu, bukan karena kita punya kelapangan rizki terus kita sedekah, bukan karena kita haji kita punya rizki, bukan. Tapi karena ini perintah Allah. Maka begitulah karakter orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul summa lam yartabu. Orang beriman itu tidak lain, tidak bukan, hanyalah orang-orang yang ketika datang perintah Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu. Tidak sedikit pun dia ragu-ragu. Tuh orang beriman. Kalau udah diperintah, ini perintah dari Allah, nggak pernah dipikir-pikir lagi, nggak pernah ditimbang-timbang lagi, nggak pernah diajak ngobrol diskusi dulu. Ini mau jalanin apa enggak ya? Ini bisa apa enggak ya? Kalau orang beriman sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, tanpa sedikit pun keraguan. Dia dengarkan, dia jalankan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, ya Rasul, kami jalankan perintah Allah. Begitulah karakter orang beriman. Jadi hijrahnya Rasul itu karena perintah Allah. Jadi takut atau tidak takut, takut atau berani, karena ini perintah Allah dijalankan. Nah, hebatnya lagi peristiwa hijrah itu, Rasul tuh perhatikan, kalau dalam peperangan, kalau Rasul hadir dalam peperangan, dia ada di paling depan. Setiap peperangan kalau Rasul hadir, dia jadi komandan perang, dia ada di depan. Tapi kalau sedang proses hijrah, dia ada di mana? Depan atau belakang? Di belakang. Bisa dipahami nggak? Kalau perang, itu nyawa dipertaruhkan, dia di depan duluan. Tapi kalau hijrah itu kalau bahasa kita kan kayak kabur kan? Kabur dari tempat A ke tempat B. Kalau kabur yang enak duluan belakangan kira-kira? Kita dikejar sama orang nih. Rentenir gitulah misalkan. Dikejar sama orang. Enakan duluan ke belakangan kita? Perginya duluan. Tapi Rasul terbalik. Kalau perang dia duluan ada di depan, tapi ketika hijrah dia ada di belakang. Begitulah karakter pemimpin dalam Islam. Dia pertaruhkan jiwa, raga, bahkan darahnya untuk umatnya. Ada nggak pemimpin sekarang kayak gitu, Gil? Kalau perang dia di depan, kalau hijrah dia di belakang, ada nggak? Yang ada kebalikan. Kalau perang dia di belakang atau malah nggak ikut. Kalau perang yang kroco-kroco suruh duluan, ya kan? Jenderalnya di mana? Di kantor. Paling cuma instruksi pakai handphone, pakai laptop gitu kan. Rasul tidak. Ketika perang dia di depan, hijrah dia di belakang. Kita diperajarkan oleh Allah untuk mencontoh karakter Rasulullah. Bagaimana dia berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya, dengan umatnya. Dia begitu cinta kepada umatnya. Maka seharusnya kita pun untuk dicintai oleh Rasulullah, cintai Rasulullah semaksimal mungkin yang kita bisa. Nah, jadi hijrah mengajarkan kepada kita satu proses yang penting dalam kehidupan manusia. Untuk apa? Menjadikan diri kita lebih baik. Yang tadinya belum sempurna akhlaknya menjadi lebih sempurna akhlaknya. Belum taat beribadah menjadi taat beribadah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hijrah itu merupakan satu momentum yang dengannya Allah berikan kemudahan orang-orang yang berhijrah masuk ke dalam jannah. Nanti coba dibuka di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat keberapa? Hafal surah-surah nggak nomornya? Nomor 1 Al-Fatihah, nomor 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Imran. Kalau surat tadi itu Taubah surah berapa? Surah 9. Nanti di surah 9 tolong lihat ayat ke-20. Bagaimana Allah berikan keutamaan orang-orang yang berhijrah. Bagaimana Allah meninggikan orang-orang yang siap untuk berhijrah. Bagaimana Allah
memuliakan orang-orang yang menyiapkan dirinya, hartanya, rizkinya, kesehatannya, kekuatannya untuk berhijrah di jalan Allah. Dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 20, Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'lamu darajatun indallah wa ulaika humul faizun. Surat 9 ayat 20. Kata Allah, orang-orang berimanlah yang kemudian dia berhijrah, kemudian dia berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah derajatnya lantaran dia beriman kemudian dia berhijrah. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ulaika humul faizun. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi kesuksesan kita di dunia, kebahagiaan kita di dunia itu bukan karena kita banyak harta, bisnis kita lancar, penghasilan kita besar, rumah kita mewah, mobil kita banyak, pengikut kita juga banyak, kita terkenal. Bukan. Ulaika humul faizun, di situ kata Allah adalah orang-orang yang beriman kemudian dia berhijrah. Dia sempurna imannya, dia benar imannya, dia kuat imannya, kemudian dia melangkah demi selangkah mendekati Allah. Dia selangkah demi selangkah merubah dirinya, yang tadinya belum baik menjadi lebih baik, yang tadinya belum berakhlak menjadi lebih berakhlak, yang tadinya belum sempurna ibadah-ibadahnya, dia ingin disempurnakan ibadah-ibadahnya. Yang seperti itu kata Allah, ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang sempurna, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses baik dunia maupun akhirat. Nah, jadi kalau kita ingin jadi orang-orang yang bahagia, yang sukses baik dunia maupun akhirat, syaratnya dua: beriman kemudian berhijrah. Kan sering kita dengar kisah tuh ya, seorang pemuda karena mungkin akhlaknya kurang baik, dia membunuh orang sebanyak berapa? 99 orang. Itu bukan ayam, 99 orang dibunuh sama dia. Bayang gak kira-kira ini orang akhlaknya seperti apa kira-kira? Udah rusak sedemikian rupa. Dia bunuh orang karena tidak suka atau tersinggung atau dia marah. 99 orang dia sudah bunuh. Tapi pada saat itu terfikir dalam hatinya, terbesit dalam pikirannya untuk hijrah, untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berakhlak, menjadi orang-orang yang lebih beriman. Dia cari ulama-ulama, dia cari orang-orang pintar, dia bertanya kepada mereka, ada nggak kesempatan buat saya bertaubat? Pertama dia datangi seorang ulama, dia bertanya, masih ada nggak kesempatan buat saya? Sudah 99 orang saya bunuh, ada nggak kesempatan saya buat taubat? Apa kata ulama ini? Bunuh satu orang aja udah perbuatan dosa besar. Ini 99, kayaknya nggak mungkin Allah maafkan kamu. Nggak mungkin ada pintu taubat buat kamu. Akhirnya karena dia marah apa? Digenepin bu jadi 100. Digenepin jadi 100. 99 tambah 1 kan 100. Jadi 100 orang sudah dia bunuh. Tapi tidak surut keinginannya untuk hijrah, memperbaiki diri, cari ulama-ulama yang lain, dekati ulama-ulama yang lain, tanya kepada dia, sudah 100 orang saya bunuh, ada nggak kesempatan buat saya taubat? Ketemulah satu ulama, dia katakan, Allah sesungguhnya pintu taubatnya seluas langit dan bumi. Padahal manusia itu di bumi cuma titik doang kan bu ya? Titik gitu, kita kayak titik doang di dunia ini, titik gitu. Nah ampunannya Allah itu seluas langit dan bumi. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Kalau saya tanya, ada nggak dosa yang nggak diampuni oleh Allah? Ada nggak? Bapak tahu tuh. Nah pertanyaannya gini, kalau orang berbuat syirik atau musyrik dia, terus dia mati, masuk surga atau neraka kira-kira? Neraka. Kan syirik. Ya. Atau kalau orang berbuat syirik, menyekutukan Allah, diampuni nggak dosanya? Mati, diampuni nggak dosanya oleh Allah? Enggak. Kalau orang berbuat syirik, kemudian dia mati,
nggak diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia berbuat syirik, dia masih hidup. Terus dia mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah saya pernah berbuat syirik, ampuni aku ya Allah. Terus diampuni oleh Allah, terus dia mati. Hilang dosanya, diampuni oleh Allah. Jadi yang nggak diampuni itu dosa syirik kalau dia berbuat syirik sampai dia mati, nggak buru tobat. Nggak keburu dia tobat. Tapi kalau dia berbuat syirik, dia masih hidup walaupun cuma 1 menit hidupnya, terus dia tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya, maka hilang semua perbuatan syiriknya, dan insya Allah dia masuk ke dalam surga. Jadi Allah tuh masya Allah, pengampunannya, maafnya seluas langit dan bumi. Kata ulama tadi, ada kesempatan buat kamu. Apa perintah ulama tadi itu? Cari tempat yang kamu bisa beribadah dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Cari ulama, belajar dari dia. Pindah dari tempat kamu yang penuh dengan maksiat itu, pindah ke tempat yang lain penuh dengan aktivitas-aktivitas amal ibadah. Maka jalanlah pemuda tadi itu dari tempat rumah awalnya yang penuh dengan kemaksiatan, kerusakan, kejahatan, menuju tempat yang lebih baik. Ternyata di tengah jalan umurnya nggak ada, umurnya habis, dimatikan oleh Allah di situ. Maka kisahnya apa? 2 malaikat datang. Kata malaikat satu, ini udah pasti perbuatannya banyak maksiatnya, perbuatan dosanya, ini pasti orang di neraka. Kata yang satu lagi, nggak bisa, ini udah pengen merubah diri, pengen hijrah, dia pasti masuk ke dalam surga. Maka ditengahi oleh malaikat yang ketiga, coba diukur aja jaraknya antara dari rumah awalnya ke tempat yang baru mau dituju nih, lebih deketan yang mana. Ternyata diukur, persis hampir di tengah-tengah, cuman beda berapa hasta, dia lebih dekat ke tujuannya. Lantaran itu kata Allah melalui hadis dari Rasulullah, orang ini, pemuda ini masuk ke dalam surga. Coba, itu menunjukkan pentingnya apa? Pentingnya hijrah. Hijrah itu selama udah ada niat dalam diri kita saja, walaupun belum sampai, belum kesampaian, belum tercapai, itu niat itu sudah bernilai di hadapan Allah. Ya Allah saya ingin berubah, ya Allah saya ingin lebih baik. Nyawanya dicabut oleh Allah detik itu juga, insya Allah sudah bernilai ibadah. Maka begitulah pentingnya hijrah. Bahkan kata para ulama, orang yang sering bergerak, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, maka menjadi keberkahan buat dirinya. Kata para ulama begini, al-harokah barokah. Al-harokah barokah. Artinya apa tuh, Bu? Al-harokah artinya apa? Harokah, harokatain, harokah itu artinya bergerak, berpindah. Orang yang sering berpindah-pindah, sering bergerak, al-harokah barokah. Barang siapa yang sering bergerak, berpindah tempat, maka keberkahan buat dirinya. Benar nggak pendapat ini kira-kira? Ulama mengajarkan begitu. Al-harokah barokah. Barang siapa yang banyak bergerak, sering pindah-pindah tempat, maka menjadi keberkahan buat dirinya. Benar nggak kira-kira? Ternyata benar kalau kita perhatikan. Contoh aja lah. Orang kalau kira-kira dia aktivitasnya sepanjang umurnya, sepanjang usianya, banyak di rumah aja. Sama orang yang sepanjang hidupnya banyak keluar ke pasar, kemana-mana, di jalan terus keliling. Yang kemungkinan lebih sukses yang mana kira-kira? Yang di rumah atau yang di luar? Yang di luar. Masuk akal nggak kira-kira? Jadi al-harokah barokah. Barang siapa yang sering pindah-pindah tempat, bergerak cari tempat yang baru, menjadi keberkahan buat dirinya. Itu sunatullahnya begitu. Nah kita pun orang beriman diajarkan oleh Allah terus bergerak, terus berubah, terus hijrah agar kita menjadi lebih baik. Jadi al-harokah barokah. Bergeraklah kalian, pindah tempatlah kalian, insya Allah menjadi keberkahan. Contoh misalkan Bu, kalau ngomongin ayam ya, kan ada ayam kampung sama ayam negeri. Ya. Ada yang lain nggak? Kalau dikelompokkan sebagai 2 kelompok yang besar, kira-kira cuma itulah kira-kira. Ayam negeri sama ayam kampung. Ayam kampung berapa harganya Bu? Mahalan sih. Dibandingin ayam negeri, mahalan mana? Ayam kampung dibandingin ayam negeri, mahalan mana? Pertama, kampung. Kira-kira perbandingannya berapa dengan berapa Bu? Jauh deh, 1:2, ya, 1:3, 1:3. tergantung situasinya. Ya, Kalau Ramadan, puasa, lumayan. Lebaran, kadang-kadang bisa 1:3. Kalau kayak ayam negerinya misalkan 50.000, kalau dia bulan puasa nih bisa 150.000 atau 100. Ya. Kalau sekarang mungkin 100 lah, kondisi nggak Lebaran, nggak Ramadan gitu kan.
Jadi ayam kampung jauh lebih mahal dibandingkan ayam negeri. Perhatikan Bu. Ayam kampung jauh lebih mahal dibandingkan ayam negeri. Pertanyaan sekarang, kenapa ayam kampung jauh lebih mahal dibandingkan ayam negeri? Ayam kampung bebas cari makan. Kalau ayam negeri Dikasih makan. kandangin. Gandangin. Ada lagi penjelasannya. Kenapa ayam kampung jauh lebih mahal dibandingkan ayam negeri? Ini kita lagi membahas yang tadi tuh. Yang al-harokah barokah. Barang siapa yang banyak bekerja, beraktivitas, bergerak, pindah tempat, itu berkah buat dirinya. Nah, kenapa ayam kampung jauh lebih mahal dibandingkan ayam negeri? Karena kaidah tadi itu al-harokah barokah. Karena barang siapa yang banyak bergerak, banyak pindah tempat, berkah buat dirinya. Coba lihat ayam kampung. Subuh-subuh azan berkumandang keluar dari kandang. Agak pagian dikit lari ke kebun. Agak siangan dikit naik kloteng. Terus dia bergerak sedemikian rupa. Sedangkan ayam negeri gimana? Kandang doang. Sehari 2 hari ada di kandang, sebulan 2 bulan ada di kandang. Terdapat berapa bulan disuntik pahanya, suntik sayapnya. Maka pantas harganya murah. Nah, begitulah orang beriman. Kalau ingin jadi mahal di hadapan Allah, ingin bernilai di hadapan Allah, banyak bergerak, banyak beraktivitas, banyak pindah tempat untuk merubah dirinya. Insya Allah menjadi keberkahan buat kita. Nah, jadi hijrah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa merubah diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik ilmunya, lebih baik imannya, akhlaknya, ibadahnya, semuanya. Itulah tuntunan dari hijrah. Maka hijrah menjadi keutamaan buat orang-orang beriman. Lalu kalau ditanya nih kira-kira, kita tahulah hijrah itu begitu utama dalam Islam, begitu penting dalam Islam, begitu mulia dalam Islam. Terus kapan kira-kira kita mau hijrah? Kira-kira? Kalau ditanya begitu, kapan jawabannya? Kalau ditanya, kapan kita mau hijrah? Kapan kira-kira, Bu? Ntar aja kalau udah agak tuaan dikit apa gimana? Ntar aja kalau udah punya motor sendiri, udah punya rumah sendiri atau gimana? Perhatikan, kita kejar-kejaran dengan umur dan usia kita. Ada orang-orang di sekitar kita sehat, tegar, kuat. Kelihatannya pokoknya sempurna lah badan jasadnya. Sedangkan kita mungkin sering sakit-sakitan. Tapi takdirullah, dia yang lebih dulu dipanggil oleh Allah. Jadi usia, umur itu rahasia Allah. Kita nggak tahu sampai kapan kita diberikan usia oleh Allah. Sampai kapan kita diberikan kesempatan hidup di dunia oleh Allah. Kita nggak tahu. Maka kata Al-Quran terkait dengan hijrah itu, wasari'u ilal magfirati mir rabbikum wal jannah arduha samawati wal ard uidat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian cepat-cepat mumpung masih ada umur, masih ada usia, masih ada waktu. Kata Allah begitu. Wasari'u, cepat-cepat bersegera kalian mencari apa? Mencari ampunan Allah dan surganya Allah, gitu. Ampunan Allah dan surganya Allah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, diperintahkan oleh Rasul untuk hijrah, bersegera. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan nunggu nanti umur sekian tahun, nunggu bisnis mulai lancar, nunggu punya istri, nunggu punya suami, dan seterusnya. Hijrahkan diri kita segera mungkin karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Maka Al-Quran bicaranya, wasari'u ilal magfirati mir rabbikum wal jannah arduha samawati wal ard uidat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi pertama tadi masalah tahun baru, kita diajarkan untuk mengingat iman kita, menyempurnakan iman kita, mengokohkan iman kita, menguatkan iman kita. Nah, hijrah pun mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Yang tadinya belum beriman menjadi lebih beriman, lebih sempurna imannya. Jadi hijrah pun mengajarkan kepada kita untuk melihat, memperbaiki iman kita. Jadi ternyata baik tahun baru maupun hijrah, esensinya kita orang-orang beriman diperhatikan, suruh perhatikan iman kita masing-masing. Sudah benar belum iman kita? Sudah sempurna belum iman kita? Kenapa? Karena akhir hidup kita sangat ditentukan oleh iman kita. Sempurna iman kita, baik iman kita, insya Allah baik juga akhir dari usia kita.